Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, untuk agenda selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Komisaris Utama PT Pertamina Persero. Untuk itu kami mengundang kehadiran Bapak Basuki Cahayapurnama untuk dapat naik ke atas podium untuk menyampaikan keynote speech. Ya, selamat pagi saudara-saudara semua yang hadir pagi ini. Yang saya hormati mungkin perwakilan BPK hadir nih Bu. Jadi yang sebutin bukan Ibu dulu Bu. Ada BPK, dari DPR RI juga dan jajarannya, dari SKK Migas. Tentu juga saya hormati Bu Angela Simatupang dan jajarannya, dan semua auditor yang hadir termasuk dari subholding, terutama CAE Pertamina Pak Agus. Ya, saya mau sampaikan Pak Agus ini jabatannya ada 3 di sini. Itu yang saya selalu katakan, seorang auditor ini harusnya yang paling pantas jadi dirut ke depan, karena dia tahu semua. Jadi Pak Agus ini dia juga merangkap menjadi chief dari cost optimization, optimalisasi ya bahasa Indonesia ya. Aku agak bingung Inggrisnya nih. Terus jadi co-lead untuk produk transisi. Kenapa? Kalau Anda hanya bicara audit, hasilnya tidak memberikan optimalisasi biaya, ya nggak ada guna audit. Bagi saya itu audit itu tujuannya ya itu masih ada keuntungan. Nah, Pak Agus ini satu-satunya pejabat di Pertamina yang saya rekrut hanya beliau. Waktu saya ditunjuk jadi komut di sini November 2019, saya langsung bilang, saya butuh chief audit eksekutif versi saya. Gak ada orang Pertamina, saya bilang. Lalu saya cari, gak kenal. Kebetulan ada Pak Agus Julianto, bekas anggota BPKP yang jadi komite audit. Pak Agus kenal gak ada orang bekas BPK kayak BPKP kayak? Saya butuh yang paham pemerintah. Oh ada, yang dulu BPK suka ngaudit Pertamina katanya, tapi orangnya udah berhenti. Udah kemana-mana nih, udah jadi pengusaha. Boleh dong kenalin. Nah terus Pak Agus datang. Saya sama pada Pak Agus, saya butuh Bapak bantu saya. Terus saya masih ingat beliau bilang gitu, saya sih udah males Pak masuk ke pemerintah BUMN. Saya udah males Pak, udah keliling Pak, banyak kecewanya juga kira-kira gitu loh. Tapi karena Bapak yang minta, saya mau katanya. Ya sudah. Tapi sayangnya begitu masuk kena COVID. Saya pikir kalau meninggal berarti kurang bagus nih orang, saya pikir. Tapi saya juga nggak kenal kan. 3 bulan aja kayak Pak Agus ya. Di ICU di mana monitor. Wah ini lewat nih, zaman itu kan lagi tegang-tegangnya kan. Tapi kalau nggak lewat, ini pasti nolong beresin Pertamina nih. Ini baru auditor yang top ini. Sembuh. Begitu sembuh, kejarlah ketinggalan 2020. Masih dapatlah optimalisasi biaya 800 juta kira-kira waktu itu. Nah, terus masuk di 2021 bisa full kan? Dapat berapa? 2,2 miliar dolar. Ini masuk tahun kemarin katanya ini paling 600 Pak. Habis sudah potong direksi ini kita udah kelelep nih. So saya bilang ke Pak Agus, masa cuma 600? Pak Agus juga bohongin saya tuh enggak. Paling 7,5 Pak. Wah saya udah seneng 7,5. Enggak tahu dapat 1 miliar. Tahun ini mau bohongin saya lagi nih kayak Pak Agus ini. Katanya cuma paling banyak 1 miliar Pak katanya Pak. Terus saya tekan-tekan, jangan jujur dulu sama saya lu. Sebetulnya target saya itu 2 miliar dolar Pak katanya Pak. Cuma saya bilangnya 1 miliar. Dari mana? Tentu kita dari procurement. Makanya pada kesempatan ini saya juga mau ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran fungsi internal audit Pertamina. Ya ini luar biasa. Luar biasa. Kerjanya luar biasa. Saya kadang-kadang cuma lemparin WA saja. Ada laporan mana saja bagi saya nggak ada api, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, kira-kira gitu. Mau bener nggak bener ada laporan saya kirim aja, pokoknya periksa, pokoknya nanti lapor sama saya.
Kadang-kadang begitu periksa, ini saya lagi bikin aturan baru lagi, nggak perlu kirim ke BPKP sampai final. Begitu diperiksa, internal udah mengatakan ada fraud, langsung orang itu disingkirkan, nggak ada urusan, disingkirkan aja udah. Saya pernah ditanya dari Pak Presiden, gimana rubah satu budaya yang buruk? Gampang Pak, 90% dipecat aja Pak, saya bilang. Nggak bisa begitu dong. Ini pemerintah, oke. Kalau nggak kita strategic partner. Tapi kami nggak punya strategic partner karena biaya kita terlalu tinggi. Makanya tahun ini saya bilang fungsi internal audit fokus di pengadaan. Karena di pemerintah ini kita pernah kerjasama misalnya sama Exxon, sama Medco. Kenapa biayanya murah? Kenapa pengadaannya nggak jadi benchmark pengadaan di seluruh upstream Pertamina? So ada SKK urusan lain ini, tapi ada benchmarknya. Kenapa misalnya perusahaan yang kita kerjasama bisa gitu murah? Ya udah bikin satu sistem e-budgeting dong, e-procurement yang kita kontrol. Terus nama barang, jangan namanya handphone, Anda bikin phone handshake segala macam. Padahal ini satu macam barang ini, Anda bikin 3-4 nama. Kenapa kita nggak bikin standarisasi? Nah ini semua internal audit yang bisa bekerja. Makanya saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang begitu penting, bukan hanya untuk di perusahaan Bapak Ibu, untuk negeri ini. Tadi Bu Angela sampaikan mesti integritas. Saya suka ditanya, apa sih syaratnya atau the basic law, dasar hukum utamanya, dasar hukumnya buat seorang auditor? Saya bilang satu, absolute holiness, nggak ada toleran. Kalau Anda sendiri tidak tahan, kadang-kadang diancam kan, belum lagi nggak mau diurusin. Nah saya selalu yakin juga kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Ini prinsip. Nah kalau CIA-nya udah begitu kencang, bawahnya kerjain, ini pasti jalan. Apalagi di Pertamina gajinya gede banget. Saya kadang-kadang malah juga heran, kok LHKPN-nya bonus gitu-gitu kok masih kecil ya? Padahal ini resmi, kayaknya agak boros atau ada nyetor ini. Orang bilang udah gede, menurut saya kurang gede itu tulisannya tuh. Gaji gitu gede kok, bonus gitu gede kok kecil? Apa jabatan tuh ada setoran? Kita bukan berdasarkan meritokrasi. Nah saya juga ingatkan kepada auditor di Pertamina, Anda tidak boleh benci orangnya, yang Anda benci perbuatannya. Jadi waktu kita melakukan suatu audit, kita ini nggak boleh benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Karena itu setiap fraud yang Anda temukan harus Anda institusikan. Kita terus perbaiki, karena orang kan makin bisa main makin banyak ya. Kayaknya nggak usah pakai eho deh. Kalau saya nyanyi baru pakai eho kayaknya. Agak ada eho nih. Sound systemnya nggak usah pakai eho. Suara saya udah agak eho kayaknya. Jadi saya ingin sekali itu kalau ketemu fraud, Anda harus bisa institusikan. Buat satu sistem yang membuat orang itu susah untuk salah, tapi gampang untuk benar. Nah ini satu prinsip yang harus kita punya di fungsi internal audit. Manusia cenderung salah, kita ini cenderung salah. Makanya saya saja hampir tiap minggu saya punya teman dekat 2 orang, kami bertiga, satu ibu-ibu, satu anak muda profesional. Setiap pagi seminggu sekali untuk ngecek saya punya pikiran kemana. Mereka nggak ada kepentingan, karena saya takut saya melenceng juga. Kita hidup bisa takut mati, takut miskin, takut kehilangan jabatan. Akhirnya kita nggak berani menyatakan apa itu kebenaran. Kita nggak berani, padahal tugas di pemerintah kan sederhana sebetulnya. Tugas pemerintah atau pejabat itu adalah mengadministrasi keadilan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Nah saya kira fungsi internal audit juga sama. Anda harus bisa melihat sebuah sistem diadministrasikan sampai orang-orang itu sukar atau susah untuk berbuat salah. Nah kalau ini semua kita lakukan dengan baik, saya sangat yakin membawa hasil yang luar biasa. Dan Pertamina udah buktikan. Apakah kita puas? Pertamina tahun lalu belum diaudit ya, ini bisa untung 3 miliar lebih ya. Bangga nih. Saya bilang saya nggak bangga. Revenue kita 60-an miliar dolar, 68 atau 68 miliar dolar. Itu Exxon untungnya 68 miliar dolar.
Kalau nggak salah Aramco tuh seratusan miliar dolar atau berapa. Jadi ini masih banyak yang bisa kita perbaiki. Makanya saya bilang tahun ini internal audit harus temukan pengadaan harus dipotong yang nggak beres. Saya yakin dengan sistem digital procurement yang kita kontrol dengan baik, ini bisa tercapai. Tapi tentu yang mau bikin juga ya biasalah. Saya bilang gitu tapi katanya Bapak suzon. Tapi pengalaman saya begitu. Mereka tuh sengaja nggak mau putusin dengan cepat, nunggu saya pindah. Ya dong pelan-pelan gitu kan. Mereka kadang-kadang saya bersyukur juga ada namanya COVID. Saya begitu masuk ke sini, saya bilang, saya pengalaman di DKI, saya mau bikin nggak jadi nih barang nih. Saya ingin semua disposisi tanda tangan semua digital, supaya saya bisa audit forensik. Kapan surat masuk ke Anda? Putusan Anda seperti apa? Oke, Pertamina punya Microsoft Team. Sebelum ada WhatsApp kita udah punya duluan. Saya ingin semua komunikasi harus tercatat. Tidak boleh di luar itu. Sehingga kalau ada masalah saya bisa audit. Siapa putuskan. Kalau dulu sebelum bikin barang seperti ini di DKI belum sempat bikin. Saya ternyata dikasih kuliah ambil master di Makobrimob 2 tahun. Ada libur semester 3,5 bulan ya. Ya lebih sehat juga gitu kan. Karena bisa tidur siang gitu, makan teratur, tidur teratur, baca buku banyak. Makanya yang menjarain saya tuh mungkin agak nyesel juga dia. Saya lebih sehat keluar. Kuliah 2 tahun kok. Saya bilang, nah makanya saya langsung terapkan di Pertamina. Harus digital semua, bikin sistem tanda tangan, pakai OTP, persis kayak bank saya bilang. 1 HP. Pertama nggak ada OTP-nya, kok bisa bohongin dong? Lambat, ada COVID. Wah bagus juga. Nah sekarang ini semua sudah jalan. Kita juga bangun. Saya nggak tahu nanti habis makan siang mungkin sempat ke lantai 21 ya. Ada kita tuh nanti audit bisa lihat. Mungkin Bu Angela bisa bawa berapa pengurusnya lihat ke Integrated Enterprise Data Command Center. Saya bilang ini CC bukan kartu kredit ya, bukan credit card, ini command center. Kamu bisa lihat itu secara otomatis ketika ketemu. Jadi audit dipindahkan ke digital, kira-kira gitu. Ketika ketemukan ada anomali, signature anomali, dia otomatis akan kirim email kepada bagian itu dan dia harus balas. Nah sehingga kita bisa audit nih kelakuan mereka seperti apa. Apalagi mau kontrol GM di marketing apa ya, MOR itu apa ya, regional marketing apa gitu ya. Saya lupa tuh MOR itu apa. Itu langsung kita bisa tahu lu lagi ngapain. Nah sampai truk kemana, kapal kemana, SPBU mana yang nyolong minyak, semua kita bisa kontrol sebetulnya. Tinggal berani tindak atau enggak. Ini kan ada di bagian aparat. Tapi kita punya data. Nah makanya semua berbicara hasil audit itu bukan saya suka tidak suka. Kenapa saya sangat butuh orang internal audit, supaya waktu saya bicara negur bukan kata saya. Karena saya itu suka dipersepsikan itu ngomong sembarangan lah, marahin sembarangan. Saya bicara semua berdasarkan data sebetulnya. Saya buka datanya Anda. Makanya saya suka nantangnya, suka ngata-ngatain. Saya kita ajak berdebat di sini. Kalau mau terbuka, bikin live saya bilang. Bisa sampai sekarang tuh nggak orang ngata-ngatain saya tuh, mana tuh sumber waras masih nyolong tuh belum beres. Itu karena BPK nggak bisa cabut. Mana tuh bus-bus rongsokan Transjakarta, itu bus justru saya tolak bayar. Di rongsokan bukan punya DKI, itu punya supplier yang saya tolak. Jadi bangke, suruh bayar gak mau bayar, barang lo jelek. Nah ya, mana tuh pulau reklamasi suap. Ya kalau saya suap udah saya hilangkan dong, mesti kontribusi 15% dari setiap penjualan. Kok sayang dibolak-balikin? Memang setan gue bilang, suka bolak-balikin, suka menuduh. Tapi kalau diajak berdebat gak berani juga, cuma berani di belakang saja. Nah ini model-model kalau ada internal auditor bisa buktikan semua. Ini baik. Makanya saya sangat berterima kasih dan saya sangat senang untuk datang. Sebetulnya saya Senin gak suka ngantor sebetulnya. Karena kan mau komut kan, cuma 45% gaji kan, kerja juga 45% lah kira-kira. Iya kan, saya bilang sama Pak Presiden, saya paling suka posisi ini Pak, gak usah yang lain-lain lagi Pak. Kenapa? Enak Pak, waktunya banyak Pak. Kalau soal uang kan relatif Pak, saya kan juga gak aneh-aneh jadi orang Pak. Mobil punya banyak juga, saya gak bisa pakai ya saya jual juga Pak.
Sekarang enak Pak, saya bilang. Waktu lebih banyak. Kalau yang lebih sibuk kan repot Pak, saya bilang. Nambah duit juga nggak bisa makan lebih dari 3 kali juga. Apa udah di Makobrimob saya udah biasa makan jam 5, jam 6 sampai besok pagi baru makan. Jadi saya udah biasa untuk intermittent ya istilahnya ya. Puasa kayak gitu saya udah biasa. Sore nggak makan, habis makan siang sampai sore baru makan udah biasa juga sambil olahraga. Jadi saya oke aja, lebih baik punya waktu. Jadi sekali lagi saya datang karena saya sangat mengapresiasi, menghargai tugas kerja Bapak Ibu. Tidak gampang menjadi seorang internal auditor. Mesti punya nyali, mesti jujur, tidak tergoda. Karena semua bisa dibolak-balikan nih, asal Anda putuskan yang berbeda. Apalagi ada yang pesanan kan, kan bisa pesan ini auditnya seperti apa. Saya udah keliling soalnya, dari pengusaha sampai DPRD tingkat 2, dari bupati sampai DPR RI, sampai wagub, sampai gubernur, sekarang BUMN. Portofolio saya cukup lengkap lah sekarang. Bikin partai baru, jadi saya ngerti nih gimana permainannya nih. Termasuk di DPR seperti apa, mau milih BPK seperti apa, mau milih Jaksa Agung seperti apa. Saya ngalamin, saya ngerti nih gimana nyusun anggaran, gimana kasih tanda bintang, gimana hasil audit. Audit itu benar, tapi secara etika banyak yang salah juga bisa dibenerin. Secara prosedur semua benar, padahal rugi nih negara nih. Tapi prosedurnya benar katanya. Etika nggak masuk akal, harusnya benchmark. Makanya di sini saya katakan Bapak Ibu nggak gampang tugas sebagai auditor. Kadang dibenci orang, tapi ada juga oknum auditor yang tukang meres. Katanya kalau kami di inspektorat atau di auditor dapat duitnya di mana? Justru ada temuan, itulah duit sebetulnya. Ada temuan semua bagian mesti nyetor ke kita, baru jadi kaya, jadi lemak. Ada juga, tapi saya yakin yang hadir di sini bukan model begitu Pak Agus. Kayak model gitu pasti nggak mau hadir, tahu saya ngomong pasti pedes soalnya. Saya kira itu aja, saya kasih 15 menit ngomong nanti kelebihan. Karena saya suka ngomong, makanya suka dicaci maki orang. Semoga acara bisa langsung dengan baik. Sekali lagi, buatlah sistem hasil temuan Anda supaya orang susah untuk berbuat salah, tapi mudah gampang untuk berbuat baik. Semoga Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin. Terima kasih.